Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mencoba mengkaji rukun iman yang ada di syariat selama ini. Rukun iman yang ada di syariat ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada para rasul. 5. Beriman kepada hari akhir. Dan 6. Beriman kepada qada dan qadar. Perlu kita ketahui, perlu kita fahami bersama bahwa sesungguhnya rukun iman yang 6 yang selama ini kita fahami, kita imani, seluruhnya ke-6 rukun itu imannya tertuju hanya kepada makhluk. Semuanya berbau makhluk. Yang pertama, iman kepada Allah. Selama ini kita iman kepada Allah hanya sebatas nama. Nama Allah. Nama Allah itu bisa ditulis, bisa dibuat kaligrafi, bisa dilihat. Inilah iman kita selama ini. Iman kepada Allahnya masih iman kepada nama Allah, bukan kepada pemilik nama Allah. Ini nama Allah itu makhluk. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu yang makhluk. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu juga makhluk. Yang keempat, kita beriman kepada para rasul. Rasul juga makhluk. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir juga makhluk. Yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar pun juga makhluk.
Jadi selama ini tanpa kita sadari, iman kita masih iman kepada makhluk. Karena apa? Karena tidak sadar, dengan tidak sadar selama ini kitalah yang jadi Tuhan. Tanpa kita sadari, kitalah selama ini yang mentuhani diri, hidup dan badan kita sendiri. Maka dari itu imannya masih iman kepada makhluk. Inilah iman yang ada di syariat. Rukun iman yang 6 yang dipahami di babakan syariat. Di dalam hakikat pun juga ada rukun imannya. Tapi di babakan hakikat, rukun imannya hanya 3. Jadi pada tujuannya kita memahami rukun iman yang 6 yang ada di syariat, mari kita sambung, mari kita sinkronkan, mari kita perjalankan seiring bersama dengan pemahaman rukun iman yang ada 3 di babakan hakikatnya, agar nyambung. Tujuannya demikian, tidak menampilkan perbedaannya. Mari kita temukan titik benang merahnya antara rukun iman yang ada di syariat dan rukun iman yang ada di hakikat. Rukun iman yang ada di hakikat itu hanya ada 3. Akan tetapi selama ini rukun iman yang ada di syariat yang ada 6 itu hanya khusus bagi umat yang beragama Islam saja. Itu rukun iman yang ada di syariat. Akan tetapi rukun iman yang ada di hakikat yang ada 3 pilar ini diperuntukkan kepada seluruh manusia dan seluruh agama apapun yang ada di dunia ini. Jadi rukun iman yang 3 butir secara hakikatnya ini diperuntukkan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agamanya. Inilah bukti ayatnya Allah yang menunjukkan hakikat rukun iman itu ada 3. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar iman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 62. Shadaqallahul azim.
Inilah rukun iman secara hakikatnya yang saya maksud di atas, yakni ada 3. Barang siapa, baik orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, dan siapapun orangnya, bila mereka benar-benar iman kepada Allah, 1. Yang kedua, beriman kepada hari kemudian. Yang ketiga, beramal soleh. Jadi 3 pilar pokok iman kepada Allah secara hakikatnya itu adalah 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada hari kemudian, dan 3. Beramal soleh. Maka bila manusia mempraktekkan, mengaplikasikan hati, memegang 3 pilar pokok rukun iman ini, maka merekalah yang sesungguhnya Islam di sisi Allah. Bagaimana mungkin tidak dianggap Islam meskipun orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, dan siapapun, bila memegang 3 pilar pokok iman ini, maka mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan bersedih hatinya. Ini maknanya hatinya sudah Islam di sisi Allah, meskipun agama-agama badaniyahnya bukan beragama simbol Islam. Ini maksudnya. Jadi meskipun agama kita Islam, akan tetapi bila kita tidak memegang hakikat rukun iman yang ada 3 ini, maka di sisi Allah kita belum Islam. Yakni iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian, dan beramal soleh. Nah, mari kita bahas yang 3 pilar pokok rukun iman ini. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu iman yang bagaimana? Sedangkan iman kepada Allah itu di tatanan syariat hanya iman kepada sebuah nama Allah saja, bukan iman kepada pemilik nama Allah, bukan iman kepada pemilik zat yang mentuhani nama Allah itu. Siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan itu? Siapakah pencipta alam ini? Di dalam surat Kursi sudah seringkali saya sebutkan siapa sejatinya Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, yang hidup terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup inilah zat yang bernama Allah itu. Jadi hidup inilah Tuhan pencipta seluruh alam ini. Jadi hidup yang kita rasakan selama inilah Tuhan yang mentuhani badan-badan seluruh manusia. Jadi ketika kita masih menganggap, ketika kita masih mengaku-akui bahwa hidup ini, hidup manusianya, itulah yang disebut syirik, persekutuan, kufur di sisi Allah. Karena hidup itu bukan hidupnya badan,
Akan tetapi hidup itulah Tuhan pencipta badan, Tuhan yang mentuhani badan-badan manusia. Jadi untuk beriman kepada Allah adalah mengenal dulu siapa Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Barang siapa awal beragama, yaitu mengenal siapa zat yang bernama Allah. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa hidup inilah Allah. Maka yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah kita mempersembahkan lagi, kita abdikan lagi bahwa hidup ini Allah, ini patrapan hati. Maka nyatakanlah di hati kita bahwa sesungguhnya wujud diri manusia kita ini tidak ada. Adam dulu kita goib, kembali ke goib. Allah wujud, tetaplah wujud. Allah hidup, tetaplah hidup. Maka nyatakanlah kefanaan, ketiadaan, dan kegoiban diri manusia kita di hati kita. Dan tetapkanlah bahwa hidup inilah Allah yang mentuhani, yang mempergerakkan apapun aktivitas badan ini. Dialah hidup yang maha menguasai segala aktivitasnya badan, sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini. Allah tetap melindungi, Allah tetap menjaga, Allah tetap membimbing, Allah tetap mengasihi sayangi badan ini hingga waktu yang ditentukan. Jadi hidup inilah Allah tetapkanlah dalam hati kita. Saksikanlah hidup yang menguasai, yang mengutus badan-badan ini beraktivitas. Jadi iman, rukun iman yang dimaksud tadi di ayat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 62 itu, yakni innalladzina amanu, barang siapa yang beriman kepada Allah, man amana billah, barang siapa beriman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah, iman-iman yang seperti demikian. Bukan iman-imanan yang selama ini kita anut, bukan iman-imanan yang selama ini kita pahami. Iman yang selama ini kita pahami itu adalah iman kepada makhluk masyian. Terbukti selama ini kitalah yang merasa mentuhani hidup dan badan ini. Terbukti selama ini kita masih kufur kepada Allah. Terbukti selama ini kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Inilah imbas jika hati kita masih beriman kepada makhluk. Maka sambunglah kembali, naikkan kembali iman kita, sinkronkan, sambungkan hablu minan nasnya kepada hablu minallah, yakni mempelajari iman, hakikat iman secara hakikatnya. Jadi imannya para nabi, imannya para rasul seperti demikian. Jadi hati selalu mentauhidkan Allah, hati selalu mengesahkan Allah, hati selalu tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah agama yang dibawa para nabi dan para rasul. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun membawa tauhid. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang selama ini mensekutukan Allah, mensekutukan
Tuhannya dengan dirinya. Itu iman, pilar iman yang pertama, yakni beriman kepada Allah, imannya yang sedemikian. Yang kedua adalah beriman kepada hari kemudian. Apa yang dimaknai hari kemudian? Apa yang dimaknai hari kebangkitan? Yang dimaknai hari kemudian itu adalah ketika manusia sudah beriman kepada Allah dengan iman yang demikian, maka hari kemudian itu adalah tiada yang wujud kecuali Allah. Jadi segala aktivitasnya setelah manusia itu beriman kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi wujud hambanya. Inilah yang dimaksud hari kemudian. Setelah hari manusianya yang berkuasa, setelah itu ketika manusianya beriman, maka hari kemudian yang ada, yang nyata hanya Allah saja yang menguasai diri manusianya. Bagi manusia yang sudah beriman kepada Allah, maka manusia itu tidak akan bisa memandang makhluknya kecuali memandang Tuhannya. Meskipun mata ini memandang manusia, meskipun mata ini memandang segala sesuatu, akan tetapi di dalam hati orang yang beriman, bukan manusianya yang memandang segala sesuatu, akan tetapi di hatinya Allah lah, hiduplah yang memandang segala sesuatu, sehingga terciptalah segala sesuatu itu. Jadi datangnya kehendak, datangnya kerentak di hati ini, itulah utusan dari Allah. Mata ini diutus melihat, kaki ini diutus berjalan, dan badan ini diutus beraktivitas. Seluruhnya diutus oleh Allah lewat kerentaknya hati. Inilah yang dikatakan utusan Allah. Jadi maknanya, bila iman kita sudah seperti hakikatnya iman seperti ini, maka itulah yang dimaknai syahadat, menyaksikan Tuhannya. Jadi yang dimaknai hari kemudian itu adalah di dalam hati sudah tidak ada manusianya sebagai penguasa yang mentuhani hidup dan badan ini. Yang ada hanya Allah. Setelah hancur lebur kiamat kediran manusianya, maka yang ada hanya Tuhannya, yang ada hanya Allah di hari kemudian. Itulah pilar iman yang kedua. Pilar iman yang ketiga menurut hakikatnya adalah beramal soleh. Apa maknanya beramal soleh? Apakah manusianya yang beramal soleh? Apakah manusianya yang beribadah? Apakah manusianya yang sholat? Jika di dalam hati kita masih beriman dan mengimani bahwa diri manusia kitalah yang sholat, bahwa diri manusia kitalah yang beribadah, berarti kita masih belum beriman kepada Allah, karena manusianya masih wujud menjadi Tuhan yang mentuhani seluruh syariat-syariat badannya. Diaku-akunya seluruh syariat badan ini sebagai syariat manusianya. Inilah yang disebut li nafsi. Jadi seluruh apa yang disyariatkan oleh manusia itu batal di sisi Tuhannya. Akan tetapi yang dimaksud amal soleh di dalam 3 pilar pokok iman secara hakikatnya ini adalah ketika sudah tidak ada lagi
manusianya. Ketika sudah tidak ada lagi kekuasaan hambanya, yang ada hanya Allah yang mengutus, yang mempergerakkan badan-badan ini. Inilah yang dimaksud amal soleh. Badan ini sudah digerakkan Allah untuk sholat. Badan ini sudah digerakkan Allah untuk beribadah. Badan ini sudah digerakkan Allah naik motor. Hati sudah memandang hiduplah yang menguasai segala tindak tanduknya badan. Inilah yang dimaksud amal soleh. Pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang berbuat, yang beraf'al ya Allah sendiri. Inilah yang dimaksud amal soleh, yakni hati sudah lillahi ta'alanya yang wujud. Mana mungkin Allah tidak menerima amalnya sendiri? Mana mungkin Allah tidak menerima af'aliyahnya sendiri? Akan tetapi bila amalnya, bila af'alnya masih diakui oleh manusia, maka seluruhnya sejak detik akil balik sampai setua ini, maka tak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Yang beraf'al hambanya, yang menjadi Tuhan hambanya. Mana mungkin diterima oleh Allah, sedang hambanya tidak menyembah Allah selama ini. Jadi yang dimaksud amal soleh, amal yang diterima oleh Allah itu hati yang sudah lillahi ta'ala, hati yang sudah memegang 3 pokok pilar iman kepada Allah secara hakikatnya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada hari kemudian. Dan 3, beramal soleh. 3 pilar ini saja, siapapun orangnya dan apapun agamanya, maka mereka akan diberi pahala oleh Allah. Dan mereka tidak bersedih hatinya. Maknanya mereka sudah mendapatkan surganya Allah. Karena di hati mereka sudah mengaplikasikan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di dalam hatinya sudah menerapkan, sudah mengaplikasikan hati la ilaha illallah, dakhala mongko melbu, mongko wis melbu, maka mereka sudah ada di dalam surga. Demikianlah sedikit keterangan antara rukun iman yang ada di syariat dan rukun iman yang ada di hakikatnya. Pada intinya ini bukan perbedaan. Pada intinya inilah persamaan yang mana rukun iman secara syariat ini kita temukan dengan rukun iman secara hakikatnya, maka akan sempurnalah syariat dan hakikatnya. Yang ada hanya syariatullah dan hakikatullah. Seluruhnya diliputi oleh hayatullah. Demikianlah para sahabatku, semoga paparan ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan untuk kita semua. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua ke jalan lurusnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.